sebagian daripada umatnya Rasulullah mengatakan ini tidak ada. Bahkan ini cuma bid'ah yang hanya diada-adakan. Sebenarnya kalimat ini tidak pantas Umi, tidak pantas Ibu keluar lisan dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita rayakan adalah sosok Nabiuna, Khatamul Anbiya, Nabi akhir, tidak ada Nabi selain setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar dan pantas bagi kita sebagai umat Rasulullah untuk merayakan itu semua. Kalau kemarin 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan, kita semua mengadakan perayaan yang namanya 17 Agustus sampai ke emak-emak, sampai ke cucu-cucu peniku. Subhanallah, panjat pinang, berjoget, begitu euforia, begitu bahagianya, karena itu hari kemerdekaan kata kita. Apalah arti sebuah kemerdekaan kalau dibandingkan dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Adanya kemerdekaan karena adanya lahirnya sosok manusia agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang mengatakan itu cuma ngada-ngada bid'ah tanpa ada dasar dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah. Rasulullah itu Umi, Ibu pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, lima tasumu fi yaumil isnin? Wahai Nabi, wahai Rasulullah, kenapa engkau itu berpuasa hari Senin itu? Kenapa? Wajib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjawab, dzalika yaumun wulidtu fi, au bu'istu, au unzila alayya fi. Ayat dalilnya nih. Pada hari itu kata Rasulullah, aku dilahirkan. Pada hari itu aku mendapatkan wahyu dari Allah, dan pada hari itu aku diutus oleh Allah menjadi seorang Rasul dan Nabi. Subhanallah. Orang tua yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita lihat judul yang kita paparkan hari ini, jadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan di era modern ini. Sudah jelas yang disampaikan oleh beliau dalam firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, gambaran bagi kita semua. Dan itu sudah sepakat semua umat sudah sepakat begitu hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah bagi kita, sampai yang sekecil apapun Rasulullah mengajarkan tentang etika, Rasulullah mengajarkan tentang akhlak. Bahkan mohon maaf, di luar Muslim Rasulullah menunjukkan akhlaknya yang begitu hebat. Ada di dalam satu hadis itu sahih, hadis Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah berdiri, kemudian ada rombongan yang membawa jenazah. Ternyata disampaikan oleh sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, lima taqumu ya Rasulullah, kenapa kau berdiri ya Rasul? Yang meninggal itu orang Yahudi. Apa jawaban Rasulullah Ibu? Wahai sahabatku, laisa insan, apakah dia bukan manusia? Itu adalah makhluknya Allah yang pantas kita hormati bersama. Subhanallah. Rasulullah menunjukkan begitu hebatnya akhlak Rasulullah. Maka apalagi nih buat ibu, buat umi, seharusnya sepantasnya nih ibu-ibu harus bersyukur kepada Rasulullah. Kenapa saya katakan harus banyak bersyukur? Coba kita lihat dulu di zaman jahiliyah, ketika Rasulullah, ketika di zaman jahiliyah, ketika lahir seorang wanita, apa yang terjadi? Ketika lahir, dibunuh ibu. Kalau bukan karena perjuangan Rasulullah, mohon maaf, mungkin tidak ada emak-emak ini, tidak ada, ibu-ibu ini tidak ada. Maka bersyukur. Maka apa bentuk syukur kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba lihat apa yang tidak diberikan Umi.
oleh Allah kepada seorang wanita. Subhanallah. Ini yang pertama yang Allah berikan kepada seorang wanita. Ad-du'a'u mustajabah. Doa-doa ibu itu begitu mustajabah. Ay doa mustajabah ya Rasulullah. Ummuka wa abuka. Keren. Sebenarnya ibu tuh keren benar. Pertama doanya itu mustajabah. Cewek itu kalau belum jadi emak itu biasa. Tapi ketika sudah menjadi seorang ibu, ya Allah, doanya itu loh. Ibu itu adalah wanita yang mulia, derajatnya 3 tingkat dibanding ayah. Kayak lagu juga. Dia mengandung, kemudian melahirkan, terus mengandung lagi, melahirkan lagi. Udah cukup 2 aja. Yang banyak-banyak, yang lebih berarti kebablasan lah tahu. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi. Udah jangan banyak-banyak. Cukup itu ya. Tuh lihat, melingkup dari itu. Melingkup dari itu. Bukan melawan ibunya, enggak. Meskipun itu cerita rakyat. Itu contoh buat kita sebagai seorang ibu. Dia tidak menerima keberadaan ibunya yang berpakaian seperti itu. Apa ibu? Lihat, Allah itu loh membalasnya tanpa tunggu waktu, Umi. Tanpa tunggu waktu. Lihat, langit bersumpah kepada Allah. Ridallah fi ridal walidain wa sabtullah fi sabtil walidain. Subhanallah. Ternyata ridhonya Allah itu tergantung ibu-ibu. Kalau ibu ridho, maka Allah ridho, dan itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasulullah, perempuan itu paling gampang masuk surga. Silahkan lewat pintu manapun, kata Rasulullah. Serius saya. Yang pertama, apa kata Rasulullah? Apabila seorang wanita itu mengerjakan sholat 5 waktu. Ini syarat yang pertama. Alhamdulillah, dah selesai dah tuh. Semuanya saya yakin ini dah sholat semua, Umi. Udah selesai Bunda. Bunda udah melakukan itu semua 5 waktu. Yang kedua, syaratnya masuk surga. Bisa lewat pintu manapun, kata Rasulullah, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, dah selesai dah. Yang ketiga, kata Rasulullah, menjaga kehormatan. Alhamdulillah, saya yakin semuanya sudah terjaga. Dan yang keempat, kata Rasulullah, patuh kepada suami. Ini patuh enggak nih? Insya Allah. Serius. Kita Bu, setiap minggu suami itu loh Bu. Serius saya Bu. Ibu kalau minggu suami Ibu nampak di depan Ibu tuh gagah perkasa. Sebenarnya kasihan Ibu. Serius nih. Maka sayang Ibu, karena itu ajaran Rasulullah. Kalau ingin Rasulullah menjadikan suami teladan, maka ayo. Iya, serius saya nih. Jadi istri itu ya harus pandai melihat keadaan suami. Tapi suami juga harus pandai melihat seorang istri. Seorang istri itu bukan materialistis, tapi realistis. Istri suruh berdandan, Umi, laginya coba camping. Kok bau banget. Ini mau pakai yang kayak gitu, udah bau ikan asin lagi, bau temi lagi. Ya Allah, hei Pak, Abi, tolonglah Abi pun bau matahari, itu. Abi pun bau Abi. Artinya apa? Ayo saling menjaga. Suami itu harus juga menjaga. Sebenarnya kalau suami itu tahu istri itu adalah hadiah terindah dari Allah, baru dia sadar. Laki-laki itu Bu, pertama tidur tak tentu dulu. Karena ada istri yang baik, yang soleha, tidur itu subhanallah. Ayah, udah jam 7, bobo yuk, subhanallah. Keren Mbak? Keren. Serius saya. Ya Bu. Laki-laki itu Ibu, tidur tak tentu dulu. Biasa jam 12 malam, jam 11, jam 1. Karena ada istri yang soleh.
subhanallah. Ya, nasi sudah Bunda siapkan ya di atas meja. Subhanallah. Meskipun itu lauknya Indomie Sakura tak apa. Ya jadilah. Ayah cinta sama Bunda kan karena saya melihat Bunda. Cuman ini kebun sayur kita Bun. Iya, Indomie Sakura sama ikan asin sepat ya. Alhamdulillah itu barokah. Iya, karena istri yang soleha. Pakaian laki-laki itu tak tentu dulu itu. Iya serius. Kayak mie telur keriting bu baju. Tapi karena ada istri yang soleha, ya Allah bercais baju, tajam, licin. Lala tuh tak berani nyentuh. Subhanallah, itu karena keberkahan. Makanya yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang pertama, ternyata Allah memberikan keistimewaan kepada seorang wanita adalah doa-doa yang mustajabah. Maka doakan bu keluarga, doakan anak. Ibu kalau tahu nih, Imam Sudes, Syekh Sudes Imam Makkah, pimpinan para imam-imam di Makkahil Mukarramah. Dulu masih kecil ya apa ceritanya itu? Degil, namanya anak-anak. Ketika ingin kedatangan tamu-tamu mulia, ya menteri lah kalau bahasanya di sini. Ketika datang tamu-tamu mulia, ibunya itu sudah masak. Sudah membuatkan makanan yang baik, yang bagus untuk tamunya, tamu Allah. Ternyata oleh Imam Sudes ibu-ibu diberi apa ya, istilahnya ya kayak pasir atau apa, debu lah. Ya Allah, ternyata ibunya Imam Sudes ini bukan marah. Ya marah, namanya sifat manusia. Ternyata marahnya itu marah doa.